Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya hari ini akan berkhotbah dari Injil Yohanes 2 ayat 1-11 dengan judul Tuhan Yesus membuat mukjizat. Demikianlah bunyinya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya dengan penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang menceruk air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal ini dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara-saudara, nah yang baru saja kita baca di latar belakang oleh situasi di mana Tuhan Yesus memilih murid-muridnya. Yang pertama, Yesus memilih murid-murid untuk dijadikan sebagai pengikutnya dan agar diajar untuk melayani sama seperti Yesus melayani. Saudara-saudara, Nat ini menceritakan bahwa ada sebuah pesta perkawinan di Kana. Ibu Yesus, Maria, dan murid-muridnya diundang ke sana. Pada saat itu yang punya pesta kehabisan anggur. Dan ibu Yesus Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus menjawab, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Tetapi ibu Yesus Maria menyuruh pelayan pesta untuk menaati apa yang dikatakan Yesus. Yesus menyuruh kepada pelayan-pelayan itu mengisi tempayan-tempayan itu semua sampai penuh. Kemudian menyuruh mereka menyedok, membawanya kepada pemimpin pesta. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, kemudian pemimpin pesta memanggil mempelai laki-laki dan berkata, setiap orang menghidangkan anggur yang dahulu, dan sesudah orang yang puas minum barulah yang kurang baik. Maksudnya menghidangkan anggur yang baik terlebih dahulu, baru menghidangkan yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang, dan itu adalah hal awal dari tanda-tandanya supaya murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara-saudara, dalam Yohanes 2 ayat 1-11 menceritakan bahwa di sebuah perkawinan di Kana, Yesus serta murid-muridnya menyuruh pelayan-pelayan pesta untuk mengisi dengan air dan menyedoknya. Kemudian mengantarnya ke pemimpin pesta. Ketika pemimpin pesta mengecapnya dan menghidangkannya, Yesus melakukan itu semua supaya setiap orang percaya kepadanya. Saudara-saudara, akhirnya Tuhan Yesus membuat mukjizat. Mengapa Tuhan Yesus membuat mukjizat? Mengapa
Tuhan Yesus membuat mujizat. Bila kita membaca nat ini secara seksama, maka kita akan menemukan paling tidak 3 alasan mengapa Tuhan Yesus membuat mujizat di Kana. Pertama, karena Tuhan Yesus menghormati ibunya, ada di ayat 3 dan 5. Kedua, karena Tuhan Yesus mengasihi pemilik pesta. 3, karena Tuhan Yesus mau menyatakan kemuliaannya. Tujuan khotbah yang ini adalah supaya pada akhirnya kita mengetahui Yesus membuat mujizat. Saudara-saudara, dalam ayat ini menjelaskan bahwa pesta kehabisan anggur, Ibu Yesus mengatakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Maka Yesus menjawab, mau apakah engkau dariku, Ibu? Tetapi Ibu Yesus langsung peka dan menyuruh pelayan kota untuk menaati apa kata Yesus. Tanpa banyak pikir, Ibu Yesus tahu bahwa Yesus dengan beriman bahwa Yesus akan membuat mujizat. Dia tidak berdebat dengan Yesus, tapi dia percaya saja. Banyak orang-orang yang memiliki diberkati Tuhan. Orang buta yang beriman disembuhkan Tuhan, ada dalam Matius 9 ayat 27 sampai 30. Masih banyak lagi orang-orang sakit yang memiliki iman disembuhkan Tuhan. Dengan iman orang bisa mengalami kesembuhan. Dengan iman orang bisa bangkit dari ketertinggalan. Dalam iman adalah bukti dari setiap apa yang manusia harapkan. Ada di Ibrani 11 ayat 1. Saudara-saudara sekalian, Yesus membuat mujizat di pesta perkawinan di Kana. Karena acara pesta kehabisan anggur, para pelayan-pelayan pesta bingung untuk mencari anggur di mana. Dalam ayat ini Yesus mengetahui bahwa mereka kehabisan anggur, dan Yesus tahu apa yang harus diperbuat dalam acara pesta. Ketika makanan atau anggur habis adalah yang sangat memalukan dan mengecewakan bagi tamu-tamunya. Tetapi dalam acara pesta perkawinan ini Yesus diundang dan Yesus melakukan mujizat di situ. Ketika Yesus ada di pesta, maka apapun yang kurang akan Tuhan bereskan. Di sini Yesus ingin memperlihatkan bahwa Dialah sebenarnya Tuhan dan Raja. Dia ingin semua orang percaya kepadanya. Yesus tidak pernah membiarkan orang-orang yang mengundang Dia kecewa, tetapi Dia selalu memberi jalan keluar kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dia mengubah air menjadi anggur. Ini adalah sesuatu yang mustahil, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ketiga, karena Tuhan Yesus mau menyatakan kemuliaannya, ada di ayat 11. Yesus akan menjadikan anggur yang membangkitkan ini sebagai tanda ajaibnya. Yang pertama, supaya menyatakan kemuliaannya, ada di ayat Yohanes 2 ayat 11. Dan meyakinkan orang untuk percaya padanya sebagai anak Allah yang kudus dan benar. Implikasi-implikasi dari teori di atas mustahil dihindari. Untuk menyatakan bahwa anggur yang dibuat Yesus adalah anggur difermentasi, bukan saja merupakan suatu penafsiran yang dipaksakan, tetapi bertentangan dengan prinsip moral yang tertanam. Dalam kesaksian seluruh Alkitab jelas bila mengingat sifat Allah, kebenaran Kristus, dan perbuatan dan perhatiannya yang penuh kasih kepada manusia. Dari tabiat baik Maria, implikasi dari pandangan bahwa air anggur di Kana itu
dari pernyataan dan kontradiksi seperti itu tidak dapat diterima. Penafsiran satu-satunya yang masuk akal ialah bahwa anggur yang dibuat oleh Yesus untuk menyatakan kemuliaannya adalah anggur yang tidak memabukkan, yaitu dari anggur murni. Selanjutnya, anggur yang disediakan oleh pengatur pesta pernikahan tampaknya juga merupakan anggur yang tidak difermentasi. Ayat ini menjelaskan bahwa pelayan pesta taat kepada Yesus. Apa yang dikatakan Yesus? Dengan ketaatan yang benar, Yesus membuat mukjizat. Taat adalah kunci keberhasilan. Mukjizat bisa menjadi dan terjadi ketika manusia itu atau memiliki pelayan-pelayan kota yang taat. Mereka tidak melawan, mereka juga tidak memprotes apa yang Yesus perbuat. Mereka hanya diam dan taat. Apa yang Yesus tegaskan kepada mereka? Orang yang taat selalu mendapat upah dan selalu disukai oleh orang lain. Dalam konteks ini adalah mendapat upah dan selalu disukai oleh orang lain. Saudara-saudara, dalam konteks ini adalah bahwa ketaatan salah satu kunci mukjizat, tapi bisa terjadi bila Tuhan Yesus kita turut apa yang diperintahkannya. Dan ketaatan merupakan kunci keberhasilan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, demikianlah khotbah saya hari ini mengenai Tuhan Yesus membuat mukjizat. Mengapa Tuhan Yesus membuat mukjizat? Ketika kita membaca nas tadi secara seksama, maka kita telah menemukan 3 alasan mengapa Tuhan Yesus membuat mukjizat. Tuhan Yesus membuat mukjizat pertama karena Tuhan Yesus menghormati ibunya. Ayat 3 sampai 5. Kedua, karena Tuhan Yesus mengasihi pemilik pesta. Ayat 6 sampai 10. 3, karena Tuhan Yesus mau menyatakan kemuliaannya. Demikianlah khotbah saya hari ini. Semoga firman ini bisa bermanfaat